Selamat berjumpa lagi bersama dengan saya, Ibu Rosalina Afia Rahabiat, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kota Tua. Pada saat ini, saya akan melakukan aksi nyata saya pada modul 3.1.A.10, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Latar belakang dalam proses aksi nyata saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran keberhasilan daripada seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah adalah bagaimanakah kita sebagai seorang guru mengambil keputusan yang tepat, efektif, dan tentunya berpihak kepada murid. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang tepat sebagai seorang pemimpin pembelajaran harusnya senantiasa menggunakan 439, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan tentunya 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tujuan yang pertama, tentu saya sebagai seorang guru, sebagai pemimpin pembelajaran akan memahami cara-cara dan langkah dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat dan efektif. Yang kedua adalah bahwa guru harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat dan efektif, baik itu di lingkungan sekolah, di kelas, maupun di lingkungan di mana ia berada, ketika bertemu dengan peristiwa masalah, baik itu dilema etika maupun itu termasuk bujukan moral. Yang menjadi tolak ukur adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif pada setiap kasus yang ditemui. Yang berikut, 2, guru mampu untuk merefleksikan keputusan yang sudah diambil dan mengevaluasi serta dapat membedakan antara yang mana termasuk dilema etika dan yang termasuk dalam bujukan moral. Alasan melakukan aksi nyata saya adalah saya melakukan tugas dalam tanggung jawab sebagai calon guru penggerak dalam aksi nyata modul 3.1 dengan berpedoman pada demonstrasi kontekstual, di mana saya telah melakukan rancangan yang dibuat untuk tahap demonstrasi kontekstual tersebut, dan di saat ini saya akan melakukan aksi nyata adalah bagaimana saya melakukan sosialisasi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan kepala sekolah, dengan musyawarah guru mata pelajaran, sosialisasi dengan dewan guru, sosialisasi dengan siswa, sosialisasi dengan komunitas pendidikan agama Protestan kelas 10 yang saya buat, serta saya mensosialisasikan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran juga bersama dengan komunitas, yaitu guru sekolah minggu di Jemaat GPM Tual di mana saya berada. Pada aksi nyata saya pada modul 3.1 pada pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya menggunakan model 4F. F yang pertama adalah peristiwa atau fact. F yang kedua adalah perasaan atau feeling. F yang ketiga adalah pembelajaran atau findings. Dan F yang keempat adalah penerapan atau fuji.
siang Pak. Ya, jadi hari ini saya minta Pak punya kesediaan waktu mungkin beberapa menit terkait dengan sosialisasi saya, yaitu pada aksi nyata adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran Pak. Sebab sebagai guru kita adalah pemimpin pembelajaran. Nah, bagaimana keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat, efektif, dan efisien. Nah, Bapak Kepala Sekolah memang di dalam sebagai seorang pemimpin, baik Bapak sebagai kepala sekolah maupun juga sebagai saya sebagai guru, terlepas itu dalam kehidupan masyarakat pasti kita akan berhubungan dengan setiap masalah atau konflik Pak. Jadi biasa terkadang ada yang persoalan, orang biasa mengatakan dilema, kita entah bingung memilih pilihan yang mana yang harus kita ambil. Nah, itu disebut dengan yang namanya dilema etika. Jadi dilema etika itu adalah kita akan diperhadapkan pada dua pilihan, yang dua pilihan itu semua sama-sama benar. Dan ada juga yang namanya bujukan moral. Bujukan moral adalah pilihan yang kita tahu bahwa ada benar dan ada salah. Misalnya bagaimana saya bersikap, Pak tolong mengerti dulu nanti baru kita. Itu berarti itu adalah termasuk dalam bujukan moral. Nah, di dalam dilema etika ini itu tadi yang saya katakan ialah dua pilihannya semua benar. Tapi bagaimana kita bersikap? Nah, di dalam materi ini ada 4 paradigma yang akan dilihat, ada 3 prinsip dan ada 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di dalam masalah yang akan kita hadapi itu pasti kita akan ada dalam 4 paradigma, yaitu paradigma individu. Apakah kasus yang kita hadapi itu apakah itu berhubungan dengan individu melawan masyarakat, itu paradigma yang pertama. Paradigma yang kedua adalah kebenaran melawan kesetiaan. Paradigma yang ketiga adalah jangka pendek melawan jangka panjang, dan paradigma yang keempat adalah keadilan melawan rasa kasihan. Sedangkan prinsip itu ada 3 prinsip, yaitu di dalam bertindak, yaitu 3 prinsip, yaitu berpikir berbasis kepada berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis peduli, dan berpikir berbasis kebijakan yang akan kita ambil. Nah, di dalam 4 paradigma, 3 prinsip itu ada 9 langkah. Sebelum kita mengambil keputusan itu setiap kasus kita akan uji Pak. Yang langkah yang pertama itu kita akan setiap kasus ini kita lihat apakah ada nilai-nilai yang bertentangan. Jadi yang langkah pertama itu apakah dalam kasus ini ada nilai-nilai yang saling bertentangan atau tidak. Langkah yang kedua adalah menentukan dalam kasus itu siapa-siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga adalah kasus itu kita akan mengumpulkan fakta-fakta apa yang kita temukan dalam setiap kasus. Yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Pengujian benar lawan salah ini kita akan uji dalam beberapa uji. Ada 4 uji. Yang pertama adalah uji legal. Apakah kasus ini, kalau Pak mengambil keputusan ini, apakah dia bertentangan dengan ranah hukum atau tidak? Itu uji legal. Uji yang kedua adalah uji regulasi. Apakah mungkin secara hukum dia bertentangan dengan hukum, tapi mungkin secara etika, kode etik dia bertentangan. Yang ketiga adalah uji halaman depan koran. Misalnya kalau kasus ini Bapak mengambil keputusan ini, kalau akan diviralkan pada media utama di koran, bagaimana sih perasaan Bapak atau bagaimana? Berarti kita tahu bahwa kalau kasus ini diviralkan, kita sudah tahu konsekuensinya kalau akan ada pada halaman depan koran. Dan uji yang keempat adalah uji panutan atau idola. Misalnya Bapak Kepsek punya idola terhadap salah satu, dan kira-kira Bapak mengambil sikap ini, idola Bapak bagaimana dia melihat kasus ini terkait dengan keputusan yang Bapak ambil. Itu pengujian benar lawan salah. Dan yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Itu yang tadi, apakah prinsip mana yang kita pegang, apakah itu individu lawan masyarakat dalam kasus itu, apakah kebenaran lawan kesetiaan, ataukah jangka pendek lawan jangka panjang, ataukah keadilan lawan rasa kasihan. Misalnya secara peraturan Pak, kayaknya ini tidak bisa secara aturan, dia di drop out. Tapi karena Bapak rasa peduli, kasihan, berarti Bapak di situ adalah keadilan melawan rasa kasihan, karena simpati, empati terhadap yang bersangkutan, sehingga keputusan itu yang Bapak ambil misalnya. Yang berikut adalah prinsip resolusi.
yaitu berpikir berbasis, kira-kira berbasis apa peraturan atau apa yang mendasari keputusan Bapak itu. Lalu langkah yang berikut yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Artinya bahwa penyelesaian setiap Bapak menghadapi kasus ini Bapak ambil misalnya ada 2 pilihan ini, tapi tiba-tiba Bapak tanpa terpikirkan ada solusi lain di luar daripada apa yang Bapak pikirkan. Langkah yang ke-8 barulah Bapak mengambil sebuah keputusan terhadap kasus yang ditempuh. Lalu yang ke-9 adalah setiap keputusan yang Bapak ambil, langkah ke-9 adalah melihat kembali keputusan itu dan bagaimana merefleksikannya. Kalau ada kasus ke depan terhadap kasus yang Bapak ambil keputusan nih, tindakan ini menjadi sebuah pembelajaran atau refleksi ke depan. Mungkin itu saja sosialisasi saya Pak terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih Pak Sekolah. Saksikan ini bisa untuk nanti diimplementasikan ya sebagai seorang guru juga harus belajar sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi apa yang saya sampaikan tadi sangat positif sekali, sehingga harapan saya itu implementasinya ya apa yang saya jelaskan tadi, bagaimana implementasi lapangan sebagai seorang guru itu seperti apa. Saya itu sebagai guru sekolah, bagaimana implementasinya, lalu ibu sebagai seorang guru ya harapannya ada implementasinya tergantung pada bagaimana sebagai guru menangani kasus-kasus siswa apa itu ya. Terima kasih ya, semoga lebih tingkatkan lagi pengetahuan dan pemahaman sebagai seorang guru yang baik, sebagai guru calon guru penggerak ya, bisa sukses sampai pada akhir nanti. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabar siang ini? Luar biasa. Sangat luar biasa. Iya. Jadi teman-teman mohon maaf saya terpaksa menyita waktu istirahat sebentar, mungkin sekitar 5-7 menit ke depan. Saya akan mensosialisasi salah satu modul pada program yang sementara saya ikuti adalah calon guru penggerak, di mana pada modul itu berbicara tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita sebagai guru adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Tentu sebagai pemimpin pembelajaran bukan hanya sebatas di sekolah, guru dan siswa, tapi di lingkungan masyarakat kita tentu akan berhadapan atau bertemu dengan setiap persoalan-persoalan yang terkadang kita bingung atau kita juga dilema menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Sehingga biasanya orang bilang seperti semalakama atau dilema. Dilema etika itu adalah bahwa bagaimana kita mengambil keputusan antara dua-dua keputusan itu sama benar, tapi bagaimana kita bersikap. Sedangkan selain daripada dilema etika ada yang namanya bujukan moral. Bujukan moral itu adalah bahwa kita akan mengambil keputusan antara yang benar dan yang salah. Misalnya seperti orang melakukan sesuatu mungkin itu bertentangan, tetapi kalau mengerti juga kita akan mengerti arti. Itu adalah bujukan moral. Sehingga kita melakukan moral itu bujukan moral yang seharusnya tidak boleh kita lakukan karena itu salah. Tetapi dilema etika adalah sama-sama benar, tapi bagaimana saya mau mengambil keputusan yang mana? Nah, dalam hal ini supaya kita mengambil keputusan itu kita harus memahami ada 4 paradigma dalam kita mengambil keputusan. 4 paradigma itu adalah paradigma apakah individu melawan masyarakat, paradigma yang kedua apakah itu kebenaran melawan kesetiaan, paradigma yang ketiga adalah jangka pendek melawan jangka panjang, dan paradigma yang keempat adalah keadilan melawan rasa kasihan. Sedangkan di dalam berkeputusan, selain kita akan memilih salah satu paradigma dalam keputusan kita dari 4 paradigma di atas, dan juga ada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu 3 prinsip itu adalah yang pertama, prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Bagaimana sih keputusan ini yang saya ambil, hasil endingnya seperti apa? Atau berpikir berbasis peraturan. Tidak bisa secara peraturan misalnya anak ini tidak bisa naik kelas ini, tidak bisa. Atau berpikir berbasis peduli. Nah, artinya bahwa mungkin dia secara peraturan dia bertolak belakang, tetapi karena kepedulian kita sebagai sesama, rasa empati, lalu kita bersikap demikian. Jadi di dalam setiap keputusan itu tadi 4 paradigma, salah satu yang kita pilih, 3 prinsip, itu kita akan berpihak kepada prinsip berpikir yang mana, dan yang berikut adalah 9 langkah yang kita uji sebelum kita cepat-cepat mengambil keputusan. 9 langkah itu antara lain, langkah yang pertama adalah mengenali, kita
harus bisa mengenal kasus ini ada nilai-nilai bertentangan atau tidak di dalam kasus itu. Nilai apa saja yang kita temukan yang bertentangan dalam kasus yang kita hadapi. Yang kedua adalah menentukan dalam kasus ini kita akan tentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Yang ketiga adalah kita akan mengumpulkan fakta-fakta terkait dengan kasus yang dihadapi sehingga kita tidak mendengar dari satu pihak. Misalnya kita mendengar pihak A, kita juga akan mengumpulkan fakta dari pihak yang lain lagi sehingga kita memiliki sejumlah fakta yang akurat sebelum kita mengambil keputusan sehingga keputusan itu efektif, efisien, dan berguna bagi banyak orang. Langkah yang keempat adalah kita melakukan pengujian, uji benar atau salah dalam keputusan itu. Pengujian benar atau salah itu dia mengalami beberapa langkah pengujian, ada 4 langkah. Yang pertama, uji legal. Apakah kasus ini bertentangan dengan ranah hukum? Ada atau tidak? Yang kedua adalah uji regulasi atau standar. Uji regulasi artinya gini, mungkin dia tidak bertentangan dengan ranah hukum, tapi secara kode etik, sopan santun, dia bertentangan. Yang ketiga adalah uji halaman depan koran. Misalnya kalau saya ambil keputusan begini, nah kalau mereka taruh di koran menjadi berita utama terhadap keputusan saya, bagaimana perasaan saya? Atau bisa dibilang di medsos diviralkan kasus ini, bagaimana tanggapan saya? Itu kita uji benar salah. Dan yang keempat adalah uji panutan atau idola. Bapak Ibu pasti kita semua punya idola kan? Nah bagaimana idola kita mengetahui sikap kita dalam memutuskan keputusan ini? Lalu bagaimana pendapat idola kita terhadap keputusan yang kita ambil? Kita juga harus mempertimbangkan itu. Itu adalah pengujian benar salah. Yang kelima adalah paradigma. Paradigma benar lawan benar. Itu tadi berdasarkan kasus ini, mana yang saya ambil? Apakah individu melawan masyarakat kasus ini? Ataukah kebenaran lawan kesetiaan? Dia benar, misalnya siswa itu dia benar karena temannya bilang, misalnya temannya bilang dia bersumpah untuk tidak melakukan, itu juga benar. Tetapi secara kesetiaan peraturan mungkin juga akan juga benar, tapi bagaimana kita melihat itu? Yang berikut jangka panjang lawan jangka pendek, keadilan lawan kesetiaan, itu paradigma. Yang kelima ini kita akan memfokuskan paradigma mana yang kita ambil dalam kasus ini. Yang kelima adalah melakukan prinsip. 3 prinsip tadi, prinsip mana yang kita ambil? Berpikir berbasis akhir kah? Berbasis peraturan kah? Berbasis rasa peduli. Langkah yang ketujuh adalah kita melakukan yang namanya opsi trilema. Artinya gini, setiap kasus pasti kita sudah tahu mau ambil langkah opsi A atau opsi B. Tapi opsi trilema artinya bahwa tiba-tiba di dalam penyelesaian kasus itu tiba-tiba kita tidak terpikirkan, tapi ada solusi tawaran yang jalan keluar yang lebih kreatif untuk menyelesaikan kasus itu yang kita tidak memikirkan terlebih dahulu. Ketika iya saya berpikir untuk itu berarti namanya opsi trilema. Baru yang ke-8 kita membuat keputusan. Nah keputusan kita buat, ada langkah yang ke-9 lagi, artinya bahwa kita harus melihat kembali keputusan yang kita buat itu, lalu kita melakukan yang namanya dengan refleksi. Artinya kasus ini kalau ke depan ada kasus yang sama yang saya jumpai, bagaimana atau apa yang harus saya lakukan. Mungkin itu adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan mempedomani 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil diharapkan adalah bahwa Bapak Ibu kita berpihak kepada anak, berpihak kepada orang banyak, dan keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang efektif, efisien, dan berguna untuk banyak orang. Mungkin itu saja adalah hasil sosialisasi saya yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sosialisasi ini. Semoga ke depan ada kasus-kasus kita bisa saling diskusikan, ataupun juga berdasarkan 9 langkah, 4 prinsip, 4 paradigma, 3 prinsip itu dalam kita mengambil keputusan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman, Ibu Ketua MIP dan teman-teman MIP yang Protestan yang saya hormati dan kasihi. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu-ibu bersedia dari bersama dengan saya terkait dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai calon ketua pemula, di mana pada demonstrasi kontekstual itu salah satu
tanggung jawab kita sebagai guru, kita adalah pemimpin pembelajaran. Nah, dalam pemimpin pembelajaran ini pasti kita akan bersentuhan dengan yang namanya pengambilan keputusan. Tapi dalam pengambilan keputusan itu ada pengambilan keputusan yang terkadang kita katakan kita ada dalam satu dilema, ya kan? Dan karena itu kadang kita bingung mau mengambil keputusan seperti apa. Nah, dalam modul ini kita dibekali dengan materi ya, bahwa dalam kehidupan kita tentu akan kita bersentuhan dengan yang namanya konflik atau persoalan-persoalan, dan bagaimana sikap kita sebagai pemimpin pembelajaran yang efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan itu. Nah, ada dua pilihan, yaitu yang satu namanya dilema etika. Dilema etika itu adalah dua pilihan yang sama-sama benar, tapi kita bingung mau memilih yang mana. Sedangkan ada yang namanya rujukan moral. Rujukan moral itu adalah pilihan antara yang benar dan yang salah. Misalnya saja ada kasus yang orang lihat, ya tolong bantu, nanti kita mengerti dan sebagainya. Itu kita tahu bahwa itu adalah kasusnya salah, tetapi ada rujukan moral. Nah, di dalam pengambilan keputusan ini kita harus mengambil ada beberapa langkah. Yang pertama itu ada 4 prinsip pengambilan keputusan, yaitu antara pengambilan keputusan kepada paradigma. 4 paradigma pengambilan keputusan itu adalah individu lawan masyarakat, yang kedua kebenaran lawan kesetiaan, yang ketiga itu jangka pendek lawan jangka panjang, dan keadilan lawan yang namanya kebenaran. Dan ada yang namanya tadi 4 paradigma, 3 prinsip. Prinsipnya adalah berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis peduli. Nah, dalam 4 paradigma, 3 prinsip, dan ada 9 langkah pengambilan keputusan. Sebelum kita mengambil keputusan itu ada 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama ya, setiap kasus yang akan kita temui, kita akan melihat nilai-nilai apa yang bertentangan dari setiap kasus itu. Apakah ada nilai yang saling bertentangan dalam kasus yang kita hadapi? Yang kedua, bagaimana kita menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus yang sementara kita hadapi. Dan yang ketiga adalah kita mengumpulkan fakta-fakta, artinya dari semua pihak terkait dengan kasus yang akan kita hadapi saat itu. Dan yang keempat adalah kita melakukan yang namanya pengujian benar lawan salah. Pengujian benar lawan salah ini dia ada 4 uji, yaitu uji legal. Apakah dia bertentangan dengan hukum, ranah hukum, ada atau tidak. Yang kedua, apakah uji regulasi atau standar profesional. Mungkin dia tidak bertentangan dengan ranah hukum, tetapi secara kode etik prinsip dia bertentangan. Dan yang berikut adalah uji halaman depan koran. Misalnya kalau kita mengambil kasus ini, kalau dia akan termuat di dalam halaman depan koran atau pada medsos, bagaimana perasaan kita? Dan bagaimana sikap yang kita ambil ketika kasus itu diviralkan misalnya. Yang keempat adalah uji panutan idola, artinya setiap kita punya idola. Bagaimana idola kita mengetahui kasus yang kita hadapi, dan kalau kita ada pada posisi ini, bagaimana idola kita berpendapat terhadap apa sikap yang akan kita lakukan. Yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Itu yang tadi yang saya tiga benar lawan benar tadi ada 4 paradigma itu. Apakah kasus ini individu melawan masyarakat, ataukah kebenaran lawan kesetiaan, ataukah jangka pendek melawan jangka panjang, ataupun keadilan lawan rasa keadilan. Misalnya secara peraturan siswa mungkin mau naik kelas nih, ada siswa yang secara peraturan dia bisa naik, tapi karena rasa kepedulian, bagaimana sikap kita? Nah, itu kita harus melakukan pengujian ini sehingga keputusan yang kita ambil itu sudah salah. Yang berikut adalah melakukan prinsip yang namanya prinsip resolusi. Artinya prinsip itu dari tiga prinsip tadi. Apakah prinsip ini berpikir berbasis hasil akhir, atau berpikir berbasis peraturan? Oh, saya mengambil ini karena peraturan, atau ini dia punya dampaknya ke depan, jadi saya harus ambil begini. Ataukah rasa peduli saya? Nah, kita akan lihat. Dan langkah yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Artinya kalau keputusan ini pasti kita memilih antara 1-2 pilihan. Tapi opsi trilema adalah tiba-tiba kita tidak membayangkan ada solusi jalan keluar lain yang kita tidak pikirkan lebih awal, yang lebih kreatif untuk mengatasi masalah ini yang kita tidak pikirkan dari awal. Dan yang ke-8 adalah kita membuat keputusan. Keputusannya seperti apa? Sehingga itu yang disebut dengan keputusan yang
efektif, efisien, dan juga menguntungkan semua orang dalam keputusan kita. Dan yang kesembilan adalah setiap keputusan yang kita ambil, kita harus melihat kembali keputusan itu. Apakah keputusan ini kalau ada masalah lagi kasus ke depan seperti ini, maka bagaimana kita merefleksikan terhadap keputusan yang kita ambil. Jadi ini adalah 9 pengambilan keputusan kita sebagai guru adalah pemimpin pembelajaran. Mungkin itu saja sosialisasi saya terkait dengan tugas dan tanggung jawab. Semoga kita semua dapat mengambil keputusan yang senantiasa berpihak kepada murid sebagai pemimpin pembelajaran dan melihat kepada orang banyak. Terima kasih atas kesediaan bagi untuk waktunya. Terima kasih. Ibu guru mohon kesediaan Anda punya waktu mungkin sekitar 5-6 menit. Ibu akan mensosialisasi bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ini adalah guru punya tugas terkait dengan guru penggerak, di mana ibu guru sudah menyampaikan bahwa ibu guru akan melakukan sosialisasi kepada murid-murid atau siswa-siswa. Makanya ibu guru minta Anda punya waktu beberapa menit ini untuk bisa mendengar sosialisasi tersebut. Nah, selain ibu guru sebagai pemimpin pembelajaran, siswa juga, Anda juga sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, seorang pemimpin artinya begini, seorang pemimpin bukan berarti Anda akan menjadi direktur perusahaan, tapi pemimpin artinya bahwa pada satu ketika pasti Anda ada dalam sebuah tindakan masalah yang dimana Anda dituntut untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, sehingga materi ini adalah keputusan yang diambil sebagai pemimpin pembelajaran adalah keputusan yang efektif dan efisien. Artinya keputusan itu kita pikir sehingga keputusan yang kita ambil itu keputusan yang tidak akan kita sesali, atau keputusan yang memang benar-benar adalah dia efektif, efisien, dan baik atau bahkan tepat di dalam keputusan tersebut. Nah, setiap manusia pasti dia akan berjumpa dengan yang namanya masalah, ya kan? Anda sebagai siswa pun pasti Anda berjumpa dengan masalah, yang mana biasa orang ada bilang gini, atau bahasa sehari-hari kita dengar adalah aduh bingung, dilema, ya toh, mau yang ini kah, mau ambil sikap begini atau begitu, itu kan yang disebut dengan dilema. Nah, di dalam kehidupan ini Anda tahu bahwa yang namanya dilema etika adalah keputusan, bagaimana keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang dua-duanya itu benar, tapi kita bingung mau ambil yang mana ya, mau ini awal salah, ini salah, itu disebut dengan dilema etika. Sedangkan ada juga yang disebut dengan yang namanya bujukan moral. Bujukan moral itu adalah keputusan antara yang benar dan yang salah. Kita sudah tahu itu salah, tapi mungkin teman diberi tolong, bila-bilanya akhirnya kita ikut dia punya, atau nanti kalau kita mengerti alih, itu kita sudah tahu bahwa itu salah kan? Tapi karena ada bujukan, ada tawaran, akhirnya kita mengikuti, itu namanya bujukan moral. Berarti itu antara yang benar dan yang salah. Sedangkan dilema etika adalah dua-duanya benar. Tapi bagaimana kita mengambil? Nah, di dalam pengambilan keputusan ini, maka sebenarnya di dalam ini kita harus melihat ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. 4 paradigma itu apa saja? Paradigma itu adalah paradigma apakah kasus ini individu melawan masyarakat. Yang kedua, apakah kasus ini kesetiaan melawan kebenaran. Apakah kasus ini jangka pendek melawan jangka panjang, atau pada kasus ini keadilan melawan rasa kasihan. Nah, itu adalah 4 paradigma. Sehingga nanti kita, kalau saya ambil begini berarti paradigma mana yang saya mau pakai ini. Lalu yang berikut adalah 3 prinsip. 3 prinsip tadi ada berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli, dan berpikir karena terlibatan kita di dalam hal itu. Nah, sehingga 4 keputusan yang kita ambil itu harus 4 paradigma tadi yang mana yang kita pakai dalam pengambilan keputusan ini. 3 prinsip tadi, prinsip mana yang saya mau pakai. Lalu setelah itu kita sudah tentukan paradigma mana, prinsip
prinsip yang mana, lalu kita akan uji lagi di dalam 9 langkah sebelum kita mengambil keputusan. 9 langkah. Langkah itu, langkah yang pertama adalah di dalam kasus yang kita hadapi itu kita akan menemukan nilai-nilai apa yang saling bertentangan. Itu yang kita namanya nilai etika tadi toh, benar lawan benar kan? Nilai-nilai mana yang bertentangan di situ? Apakah ini peraturan, misalnya Anda tidak mengumpulkan tugas yang Anda berhak untuk mendapat sesuatu penalti atau hukuman ataupun sebuah konsekuensi terhadap itu, tapi karena guru melihat bahwa Anda yang termasuk anak setia, lalu guru memperhatikan Anda walaupun secara peraturan Anda sudah salah kan? Nah, karena guru rasa peduli. Jadi kita menemukan langkah yang pertama, temukan dulu nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus itu apa saja. Yang kedua, kita menentukan di dalam kasus itu siapa saja yang terlibat di dalam kasus itu. Lalu yang ketiga, kita mengumpulkan faktanya kasus ini, faktanya bagaimana. Yang ketemu baru dengar, oh iya dia itu begitu, padahal ketemu baru dengar dari satu pihak. Fakta berarti kita harus mengecek pihak yang lain juga supaya kita mendapat informasi yang lengkap. Yang keempat adalah kita melakukan yang namanya pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah. Kasus ini uji benar atau salah. Itu ada beberapa pengujian. Yang pertama uji legal. Uji legal artinya kalau kasus ini kita uji benar. Uji legal artinya kasus ini dia bertentangan dengan ranah hukum atau tidak, ya kan? Kalau bertentangan dia kan yang pertama. Yang kita uji yang kedua adalah uji regulasi atau standar. Artinya gini, mungkin dia yang bertentangan dengan hukum, tetapi secara etika dan moral dia bertentangan. Kode etik dia bertentangan. Yang berikut adalah uji halaman depan koran. Artinya gini, kalau keputusan gini saya ambil begini, lalu orang taruh di halaman utama di depan koran, atau orang bilang diviralkan di media sosial, bagaimana perasaan saya? Itu berarti uji di halaman depan koran. Yang berikut adalah uji panutan atau idola. Setiap Anda punya idola kan? Ya. Kalau sekiranya saya punya idola, lalu idola saya tahu sikap saya terhadap kasus ini, bagaimana dia berkata tentang saya? Nah, kita uji. Itu yang namanya pengujian benar atau salah. Langkah yang kelima adalah pengujian paradigma tadi. Paradigma benar lawan benar tadi. Nah, mana yang kita pakai? Apakah ini individu lawan masyarakat? Setiap kasus akan berbeda ya. Apakah ini kebenaran kesetiaan, ataukah ini jangka pendek lawan jangka panjang, ataukah ini keadilan lawan rasa kasihan. Lalu langkah yang keenam adalah prinsip. Prinsip mana yang kita mau pakai? Apakah peraturan, simpati, ataukah rasa peduli? Lalu yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Artinya gini, oh setelah keputusan begini, opsi pertama kita harus begini apa, ya kan? Keputusan yang kedua saya harus begini. Tapi trilema ini artinya begini, tiba-tiba di dalam menyelesaikan masalah itu ada satu yang disebut dengan namanya satu tindakan yang kreatif, penyelesaian masalah yang kreatif, solusi yang tiba-tiba Anda tidak terpikir sebelumnya, tapi tiba-tiba ada yang datang, oh iya kita yang pikir akan begitu. Itu yang disebut dengan opsi trilema. Kita sudah ambil dua pilihan, tapi tiba-tiba ada tak terduga ada pilihan tawaran lain dalam menyelesaikan kasus itu. Yang berikut, yang ketujuh, yang kedelapan adalah kita membuat satu keputusan. Keputusannya saya mau bagaimana sih terhadap hal ini. Dia nyontek, saya kasih tahu atau tidak ya? Tapi dia saya punya teman karib, ya kan? Padahal nyontek itu benar atau tidak? Tidak. Tapi karena rasa simpati, empati sebagai teman, aduh nanti gimana ya? Nah, pikir mengambil keputusan itu, jadi kita harus bikin kemudian. Lalu yang ke-9 atau yang terakhir adalah kita buat keputusan. Keputusan yang kita buat itu kita harus lihat ulang lagi, kita refleksikan kembali lagi. Kira-kira kalau ke depan ada masalah yang muncul seperti ini, maka saya sudah tahu tindakan apa yang harus saya ambil. Sehingga keputusan yang kita ambil minimal adalah keputusan yang efektif, efisien, dan benar, menguntungkan banyak orang, ya kan? Setelah kita mempertimbangkan 9 langkah tadi, 4 paradigma dan 3 prinsip. Mungkin itu saja hasil sosialisasi Ibu terkait dengan murid sebagai pemimpin negara, dan kita akan berhadapan dengan setiap masalah dan bagaimana Anda tahu sikap mana yang harus Anda akan ambil dari tadi sosialisasi. Oke, sekian dan terima kasih.
kasih. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Bu akan minta Anda punya waktu 5-6 menit untuk mensosialisasi bagaimana sikap kita sebagai pemimpin pembelajaran. Ya. Setiap orang pasti akan menjadi pemimpin pembelajaran. Murid juga Anda adalah pemimpin pembelajaran. Ketika Anda mengambil satu keputusan, itu adalah Anda sebagai pemimpin. Nah, terkait yang Ibu Guru punya tugas sebagai calon guru penggerak, yaitu mensosialisasi seperti Guru sampaikan di demonstrasi kontekstual, mensosialisasi bagi murid-murid, bagi siswa yang mana Ibu Guru ajar tentang bagaimana pengambilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Karena yang namanya manusia, kita tentu akan berhadapan dengan yang namanya persoalan atau masalah. Dan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengambil keputusan, ya kan? Walaupun kita masih muda, tetap kita akan mengambil sebuah keputusan. Kadang kan kita mendengar ada yang bilang gini, ada istilah bilang dilema, bingung mau ambil keputusan yang mana toh? Seperti si manang-manang. Nah, itu yang disebut dengan satu kasus kalau bagaimana kita memilih antara mau ini atau yang ini disebut dengan dilema. Dilema etika itu adalah bahwa kita akan memilih salah satu keputusan di antara sama-sama benar. Tapi bagaimana kita harus mau mengambil yang benar? Itu disebut dengan dilema etika. Tapi ada juga yang namanya rujukan moral. Rujukan moral itu adalah kita mengambil keputusan dari yang benar dan yang salah. Seperti tadi ada kelompok yang bahas tadi waktu pembelajarannya, katakan bahwa oh iya, karena dia teman lalu Anda memilih dia, gitu kan? Berarti itu karena rujukan moral, karena Anda walaupun Anda tahu dia salah kan, tapi Anda bersimpati dengan dia, ya kan? Nah, itu disebut rujukan moral. Sedangkan kalau dilema etika adalah keputusan kita akan memilih yang dua-duanya sama benar. Nah, bagaimana kita bersikap supaya pilihan kita, keputusan kita dia menjadi keputusan yang efektif, efisien, dan berguna bagi banyak orang. Dan di dalam hal mengambil keputusan ini kita harus mengingat apa ada yang disebut dengan 4 paradigma. Nanti kita akan memilih paradigma mana yang kita pakai. 4 paradigma itu adalah paradigma tentang apakah kasus ini adalah individu melawan komunitas atau orang banyak, ataukah kasus ini berhubungan dengan kebenaran melawan kesetiaan, ataukah kasus ini berhubungan antara jangka panjang melawan jangka pendek, atau kasus ini berhubungan dengan keadilan melawan rasa kasihan. Jadi nanti kita akan memilih setiap kasus ini kita berdasarkan paradigma yang mana. Kita akan memilih salah satu paradigma dan 3 prinsip. 3 prinsip itu salah satu prinsip yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir. Terakhir kalau keputusan begini hasilnya intinya nanti gimana ya? Atau berpikir berbasis peraturan. Secara peraturan saya tetap akan memilih begini karena peraturannya begini yang menjadi dasar saya. Oh, saya akan mengambil karena dasar peduli. Jadi kalau 4 paradigma itu kita memilih salah satu, 3 prinsip ini yang mana yang akan menjadi bagian dasar daripada kita mengambil keputusan. Dan setelah kita bertolak dari 4 paradigma 3 prinsip, maka ada 9 langkah yang akan kita lewati sebelum kita mengambil yang namanya sebuah keputusan sebagai pemimpin. Hal yang pertama sekali adalah di dalam setiap kasus yang kita jumpai, kita akan menemukan apakah ada nilai-nilai yang bertentangan di dalam kasus itu atau tidak. Ada nilai-nilai yang bertentangan, nilai apa saja itu. Hal yang kedua adalah kita akan menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus yang sementara kita menghadapi atau putuskan ini. Siapa saja yang terlibat. Hal yang ketiga adalah kita akan mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus ini. Jangan sampai kita hanya mendengar sepihak. Kita harus mempunyai fakta yang akurat dari 2 pihak terkait keputusan apa yang kita ambil terkait dengan kasus atau masalah ini. Yang keempat adalah kita melakukan pengujian benar atau salah. Kita melakukan pengujian benar atau salah ini, dia melewati berapa tahap lagi pengujian apakah ini benar atau salah ya. Yang pertama uji legal. Uji legal adalah keputusan ini atau kasus ini dia bertentangan atau tidak dengan hukum. Secara hukum ada bertentangan atau tidak. Bertentangan misalnya hukum apa misalnya. Yang kedua adalah uji regulasi atau standar psikologis. Artinya begini, profesional. Uji regulasi dalam arti begini, kasus ini mungkin dia tidak mengalami
kode etik atau nilai-nilai etika kesopanan, nah itu berarti dia ada pada uji regulasi. Yang pengujian yang keempat adalah uji halaman depan koran. Kalau kasus ini, kalau mereka taruh di halaman koran paling utama, bagaimana sih perasaan saya? Atau istilahnya bisa dinaikkan di medsos, diviralkan. Bagaimana sih sikap saya kalau kasus ini diviralkan, ya toh? Nah, keputusannya ini kalau saya ambil bagaimana? Kalau diviralkan bagaimana? Lalu uji yang berikut adalah uji panutan atau idola. Semua Anda punya idola? Punya. Nah, bagaimana kalau kasus ini Anda ambil keputusan begini? Kalau idola Anda mengetahui, dan bagaimana idola Anda berkata tentang apa yang Anda lakukan? Idola Anda siapa? Kalau idola Anda berkomentar tentang keputusan, bagaimana? Itu adalah kita melakukan pengujian benar atau salah. Lalu yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Yang tadi itu benar, misalnya ya tadi itu ada 4 paradigma itu, kita mendasari keputusan ini berdasarkan paradigma yang mana? Misalnya Anda terlambat ke sekolah, oke, itu tapi karena Anda menolong seseorang di jalan, ya kan? Menolong itu juga benar, tetapi peraturan di sekolah ya kan? Anda terlambat. Berarti itu iya. Berarti apakah ini sesuatu yang jangka panjang atau jangka pendek, atau ini adalah keadilan? Walaupun memang ada saya dihukum, tapi karena saya menimbulkan rasa kasihan atau simpati kepada orang yang perlu saya tolong. Lalu yang berikut adalah melakukan prinsip resolusi. Tadi kan 3 prinsip. Apakah saya berpikir ini berbasis hasil akhir, ataukah berpikir ini berbasis peraturan, ataukah saya berpikir ini berbasis kepada rasa peduli saya kepada polemik. Nah, langkah yang ke-7 adalah investigasi opsi trilema. Artinya begini, kalau keputusan begini pasti Anda berpikir, pilih iya atau tidak ya? Saya ambil begini atau tidak? Pasti ada sudah dua opsi yang ada, Anda akan memutuskan kan? Tapi opsi trilema artinya begini, tiba-tiba Anda tidak terbayangkan, tapi ada solusi yang kreatif yang tidak Anda terbayangkan. Tapi tiba-tiba Anda menceritakan ada orang menawarkan solusi lain yang Anda tidak pikirkan terlebih dahulu, tapi dia mampu menyelesaikan masalah itu, disebut dengan opsi dilema. Yang berikut adalah setelah ke-7 baru ke-8 Anda buat satu keputusan. Dan yang ke-9 adalah keputusan yang Anda buat itu Anda lihat kembali lagi. Oh, saya mengambil keputusan begini. Apa yang menjadi saya refleksikan di kemudian hari kalau terjadi persoalan? Bagaimana saya kalau kasus yang sama muncul lagi? Apa yang harus saya lakukan? Sehingga diharapkan dari sosialisasi ini, ketika Anda berhadapan dengan masalah, Anda bisa melewati 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 hal, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang efektif, efisien, dan berguna bagi orang lain. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Selamat siang. Ini terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yang mana salah satu modul itu berbicara tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan saya menyampaikan bahwa saya akan menyampaikan materi ini kepada sekolah minggu, mereka itu sebagai pemimpin pembelajaran pada komunitas sekolah minggu. Karena itu Bapak Ibu juga kita adalah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah minggu yang akan melaksanakan tugas dan fungsi. Nah, seorang pemimpin pembelajaran itu mengharapkan kita mampu mengambil satu keputusan berdasarkan prinsip pengambilan keputusan sesuai dengan pemimpin pembelajaran. Terkadang kita hanya mengambil keputusan, tapi apakah itu sesuai dengan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran atau tidak? Itu sebuah pertanyaan. Nah, menyadari dari pengalaman bahwa di dalam kehidupan kita akan bertemu bukan saja dengan anak-anak asuh kita, tapi di dalam kehidupan kontak dengan individu, masyarakat, dan keluarga, kita selalu akan bersentuhan atau bertemu dengan yang namanya persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang kadang kita bingung mau memilih kasus yang mana, atau biasanya kita adalah dilema. Oh, mau ambil begini kan, mau ambil begitu kan? Itu
atau perasaan saya sebelum melaksanakan aksi nyata saya ini. Perasaan saya ketika melakukan aksi nyata ini tentunya merasakan langsung di mana ketika proses melakukan aksi nyata saya justru mengalami yang namanya dilema etika dalam hubungan dengan sikap kami untuk mengikuti upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 13 Mei 2022 sesuai instruksi WA yang kami dapatkan dari koordinator calon guru penggerak. Dan informasi tersebut kami teruskan kepada grup di mana calon guru penggerak di sekolah kami. Dan ternyata kami tidak mendapat respon dari kepala sekolah. Sehingga kami mengalami yang namanya dilema etika. Mau terlibat di dalam mengikuti upacara bendera pada tanggal 13 Mei memperingati Hari Pendidikan Nasional, ataupun tetap berada di lingkungan sekolah untuk melaksanakan tugas pembelajaran yang berlangsung di sekolah pada tanggal 13 Mei tersebut. Perasaan saya setelah melakukan proses aksi nyata saya pada modul 3.1. Setelah saya melaksanakan aksi nyata saya, tentu saya merasa senang dan bahagia sebab saya telah melakukan proses berbagi pengetahuan yang saya dapat kepada orang lain, dan itu tentunya menjadi sebuah kepuasan tersendiri bagi saya pribadi. Yang kedua, saya juga merasa senang dan bahagia sebab keputusan yang saya ambil berpihak kepada orang banyak melalui identifikasi dan analisis masalah yang tepat untuk kebaikan sekolah dan peserta didik saya yang ada di sekolah. Finding atau kegagalan. Pembelajaran dari kegagalan maupun juga ketidaknyamanan adalah bahwa setiap kita tentu memiliki yang namanya masalah atau persoalan. Masing-masing hanya kadar yang kita dapat tentu akan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Dan tentunya teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berbeda-beda, kadang kita butuhkan pendekatan dan teknik coaching yang juga membantu kita dalam menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Penerapan atau VC, rencana perbaikan untuk perencanaan di masa yang akan datang. Yang akan saya lakukan adalah bahwa secara terus-menerus saya akan melakukan sosialisasi pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran dengan tetap berpedomankan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Pada saat proses saya menjalankan aksi nyata saya pada modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya justru langsung mengalami apa yang disebut dengan dilema etika, di mana pada tanggal 12 Mei 2022 lewat grup calon guru penggerak Kota Tual dari koordinator menyampaikan bahwa pada tanggal 13 Mei calon guru penggerak harus mengikuti upacara bendera yang dilakukan oleh dinas. Dan ketika informasi yang kami dapat, kami menyampaikannya pada grup calon guru penggerak yang kebetulan di sekolah kami kurang lebih kami ada 11 calon guru penggerak. Nah, kami menyampaikan informasi itu ke grup sebab bagi kami di situ ada kepala sekolah yang akan merespon secara langsung terkait dengan mengikuti upacara bendera pada tanggal 13 memperingati Hari Pendidikan Nasional tersebut. Nah, di situ ketika kami menyampaikan di grup itu, maka ternyata kami tidak mendapat respon dari kepala sekolah. Padahal beliau telah melihat bahkan membaca berita tersebut.
Dan di situ kami langsung mengalami yang namanya dilema etika. Apakah pada tanggal 13 Mei, yaitu kami akan melakukan instruksi calon guru penggerak untuk mengikuti upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional, ataukah kami tetap menjalankan tanggung jawab kami sebagai seorang guru dan melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Akhirnya tentu saja dengan tidak ada respon dari kepala sekolah dan kami mengalami yang namanya dilema, apa yang akan kami lakukan pada tanggal 13 nantinya, ke sekolah atau mengikuti Hari Pendidikan Nasional lewat upacara bendera tersebut. Akhirnya kami mencoba melakukan apa yang disebut dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Nah, paradigma yang kami ambil adalah jangka pendek melawan jangka panjang. Artinya bahwa proses calon guru penggerak ini akan dilaksanakan dengan limit waktu dan akan berakhir. Namun tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang guru di sekolah SMA Negeri 1 Tual akan berlanjut, dan karena itu kami memilih paradigma jangka pendek melawan jangka panjang dengan berpikir berbasis hasil akhir, di mana tentu kalau mengikuti upacara bendera atas nama calon guru penggerak, kami akan lebih memilih untuk di sekolah bersama dengan teman-teman untuk mengajar di sekolah. Sebab kalau mengikuti upacara bendera tentunya maka akan mengganggu proses pembelajaran di kelas, sebab kami 11 orang calon guru penggerak, belum lagi ditambahkan dengan 10 guru yang telah ditunjuk terlebih dahulu untuk mengikuti upacara tersebut mewakili sekolah. Maka kalau ditambah 10 guru dan ditambah dengan kami 11 guru lagi, maka tentu banyak kelas yang kosong dan anak-anak akan bermain karena tidak mendapat pembelajaran. Dan tentunya saya berfokus kepada kebaikan, yaitu bagi banyak orang, yaitu adalah murid-murid atau siswa-siswa saya yang ada di sekolah. Dengan melihat nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus ini adalah bahwa kalau mengikuti upacara Hardiknas itu juga benar sebagai calon guru penggerak, apalagi instruksi dari koordinator. Tentu saja hal tersebut, apalagi saya tidak memiliki jam mengajar pada hari tersebut, yaitu pada tanggal 13 Mei 2022 tersebut. Dan kalau saya ke sekolah, apalagi sudah ada teman-teman yang 10 orang dipilih untuk mengikuti upacara bendera, dan kalau kami ke sekolah, maka kami akan memilih untuk melayani anak-anak di sekolah. Itu juga adalah sesuatu yang benar. Dalam hal ini, upacara Hari Pendidikan Nasional di mana hanya perwakilan, dan kalau kami tidak hadir sebagai calon guru penggerak, ya tidak terlalu bermasalah, sebab ada guru yang hadir sebagai calon guru penggerak dari sekolah yang lain dengan melihat fakta-fakta yang relevan, di mana yang pertama 10 guru sudah ditunjuk untuk mewakili sekolah, dan teman-teman kami 11 calon guru penggerak tidak mengikuti upacara bendera, maka tentu tidak mengganggu proses upacara bendera yang berlangsung pada tanggal 13 memperingati Hardiknas tersebut. Yang kedua adalah bahwa proses pembelajaran efektif yang kurang lebih 2 minggu sudah menjelang ulangan semester sangat dekat, yaitu pada awal bulan Juni. Yang ketiga bahwa anak-anak harus dilayani dalam proses pembelajaran, sebab banyak sekali waktu efektif belajar yang hanya tinggal sedikit. Yang berikut, yang keempat adalah harus menyelesaikan materi pembelajaran di kelas. Itu adalah tugas utama sebagai seorang guru. Yang kelima, sehingga saya mencoba mengambil keputusan dengan cara yang pertama tadi adalah paradigma jangka panjang melawan jangka pendek, serta prinsip berpikir berbasis hasil akhir, dan dilema etika yang saya hadapi dengan mengabaikan petunjuk dari koordinator
calon guru penggerak kota Tual, serta memilih ke sekolah untuk bersama dengan rekan-rekan guru yang lain melaksanakan proses pembelajaran pada hari itu di sekolah untuk melayani anak-anak yang ada di sekolah. Yang keenam adalah semoga dengan keputusan yang saya ambil akan bermanfaat untuk saya secara pribadi, dan mudah-mudahan dengan pengambilan keputusan ini akan bisa bermanfaat untuk saya secara pribadi dan juga membantu saya sendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus yang namanya dilema etika yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.